Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Falaq. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul bersama. Kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ketenangan dan memberikan ampunannya kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum yang mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah. Di dalam perkumpulan tersebut mereka membaca kitabullah, mendengarkan kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, dan mereka saling belajar dan mengajar, illa nasalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Wa khaffatilhumul malaikat, ada malaikat-malaikat Allah yang berjalan di muka bumi ini, dia akan turun ketika mendengarkan majelis-majelis ilmu, turun mendoakan ampunan dan rahmat, kemudian wasakarahu fima indallah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Terkadang seseorang itu tidak dikenal di bumi, di dunia tidak dikenal, tetapi dia dikenal di kalangan penduduk langit, di sisi Allah, di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena dia di dunia mengikuti majelis ilmu. Disebutkan dalam hadis ini, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut mereka fulan bin fulan, disebutkan nama-namanya fulan bin fulan. Allah sendiri yang menyebutkan di sisi para malaikatnya. Jadi terkadang seseorang dia tidak dikenal di dunia, tetapi di kalangan penduduk langit, malaikat, dia sangat dikenal karena namanya telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita ini hidup di dunia tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ada tujuannya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita hidup di dunia ini hanya menunggu kematian, makan, minum, kawin, mawin, kemudian setelah itu meninggal dunia. Tidak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum. Bala. Untuk Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Jadi kita tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia. Kita ada tujuan, yaitu kita beramal, kemudian kita diuji oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, Alif Lam Mim, ayahsabun nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah SWT, ayahsabun nas, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan mengatakan saya telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ya, walaqad fatannal ladzina min qablikum liya'lamallahu alladzina minas sadiqin wa ya'lamu minal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kita untuk Allah mengetahui, padahal Allah Maha mengetahui. Kenapa kita diuji? Tujuannya untuk Allah memperlihatkan kepada kita siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya.
Makanya dunia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat ujian. Dunia ini tempat ujian, bukan dunia ini adalah tujuan kita. Di sini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa nabluukum bis-sarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un." Ya, Allah berfirman, "Nabluukum," kami menguji kalian. Ujian itu kata Allah bisarri, apakah dengan keburukan, wal khair, apakah dengan kebaikan. Fitnatan, sebagai cobaan. Kemudian kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih siapa orangnya, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang kafir, orang mukmin. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi orang mukmin, ujian itu apakah berupa kekayaan atau kemiskinan, penderitaan atau kesenangan, itu sebagai cobaan. Jadi dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah tidak menguji orang mukmin. Ya, bukan saja Allah menguji orang mukmin dengan kesusahan, tetapi juga Allah menguji orang mukmin dengan kesenangan. Jadi ujian itu jangan kita menyangka bahwasanya susah, musibah itu ujian. Kaya, kesenangan itu ujian. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, "Nabluukum bis-sarri wal khair." Kami uji kalian dengan keburukan, kesusahan, dan khair, kebaikan. Fitnatan, sebagai cobaan. Ya. Oleh karenanya ujian itu tidak hanya berupa kesusahan. Ya, jangan disangka bahwasanya ujian itu hanya kesusahan saja, tidak. Kesenangan, kekayaan itu ujian dari Allah SWT. Apa tujuan Allah menguji kita? Ada orang yang diuji kesusahan untuk dilihat apakah dia benar-benar bersabar. Ada orang yang diuji dengan kesenangan, kenikmatan, kekayaan untuk dilihat apakah dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sikap yang baik, ya, dari seorang mukmin, ya, ini sikap yang baik dari seorang mukmin. Ini kaidah kehidupan kita. Kaidahnya kehidupan kita. Sikap yang baik bagi kita orang mukmin, kita itu menerima apa saja yang Allah takdirkan kepada kita. Itulah sikap yang baik. Ditakdirkan kaya, kita terima. Ditakdirkan miskin, kita ridho. Makanya dalam sebuah kaidah disebutkan, ya, kata-kata yang bijak, al khairu fima ikhtarahullah. Kebaikan itu apa yang yang terbaik itu adalah apa yang dipilihkan Allah. Jadi apa yang Allah kondisikan, takdirkan kita dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik bagi kita. Ditakdirkan kaya, baik. Mungkin kalau ditakdirkan miskin, dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Ditakdirkan miskin, baik. Mungkin kalau ditakdirkan kaya, dia semakin jauh dari Allah SWT. Jadi demikian. Oleh karenanya sikap yang baik, ya, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita ridho. Kita anggap bahwa ini adalah pilihan Allah terbaik bagi kita. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aganan nas." Ya, ridolah dengan apa yang Allah takdirkan bagikan kepada kita dari rezeki, maka kita termasuk manusia yang paling kaya. Makanya kalau ingin menjadi manusia yang kaya, yang paling kaya adalah merasa ridho, puas dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sudah, hari ini Allah takdirkan saya dapat uang 50.000. Ya, saya ridho dengan takdir ini. Kaya kita. Karena kekayaan itu adalah ghina nafsi. Ya. Laisal ghina, kata Nabi, bukanlah orang kaya itu adalah kasratul arad, banyak hartanya, bukan.
Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ghinaul qalbi. Kaya hati, merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, itulah orang yang paling kaya. Ini hadis Nabi, ini kaidah kehidupan kita. Jadi itu yang oleh karenanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi kita SAW pernah menggambarkan tentang keadaan orang mukmin. Orang mukmin itu kata Nabi, dalam kondisi apapun dia selalu berada dalam kebaikan. Sallallahu Nabi kita SAW bersabda, ajaban lil amri mukmin. Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin kata Nabi. Walaysa zaka li ahadin illa mukmin. Dan ini tidak diberikan kepada seorang pun kecuali orang mukmin. Jadi kata Nabi, sungguh mengherankan, mengagumkan perkaranya orang mukmin. Ini hanya diberikan kepada orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya berada dalam kebaikan. Jadi orang mukmin ini tidak ada kamus keburukan baginya. Semuanya ada kebaikan. Kemudian kata Nabi, iza asabathu sarra syakara fakana khairan. Kalau dia diberikan kelapangan hidup, kekayaan hidup, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa isa asabathu darra, kalau dia diberikan kesempitan hidup, ya, diberikan kemudaratan hidup, sabar. Ketika dia bersabar, fakana khairan, maka dia adalah ya selalu berada dalam kebaikan. Jadi kadang orang mukmin dalam hadis ini, kondisi apapun dia, ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Ketika dia diberikan kemudaratan atau ujian, musibah, kesusahan, kesempitan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini keadaannya orang mukmin. Ya, senantiasa berada dalam kondisi baik. Ketika dia diberikan kesenangan, dia memahami bahwasanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min nikmatin fa minallah. Dia ingat bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekayaan nikmat, diberikan kelapangan hidup nikmat. Kemudian dia bersyukur. Maka Allah mengatakan wasajasiyallahu wa najasiyallahu wasajasiyallahu asyakirin. Maka Allah akan memberikan balasan bagi orang yang bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, dia menganggap, meyakini bahwasanya musibah ini adalah takdir Allah. Bukan mau saya. Allah takdirkan musibah ini. Dia yakini firman Allah, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan takdir Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ketika kita jatuh, kita tertabrak, kita teriris tangan kita, musibah, kecuali dengan Allah yang telah mentakdirkan. Maka ketika kita mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan, saya harus bersabar, maka dia mendapatkan pahala orang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisabin, kata Allah SWT. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala dengan tanpa perhitungan, tanpa hisab. Jadi orang yang bersabar itu pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ketika dia bersyukur dapat pahala orang yang bersyukur, ketika dia bersabar dapat pahala orang yang bersabar. Jadi di mana celahnya orang mukmin? Ya, celah buruknya. Diberikan kebaikan dia bersyukur dapat pahala orang bersyukur, diberikan kemudaratan dia bersabar dapat pahala orang yang bersabar. Ya. Jadi di mana celahnya orang mukmin? Ya, tidak ada celahnya orang mukmin. Jadi oleh karenanya kalau kita ditanya mana yang lebih baik, orang yang kaya tetapi dia bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Orang kaya bersyukur dapat pahala orang bersyukur. Orang miskin yang bersabar dapat pahala orang yang bersabar. Mana yang lebih baik?
Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Orang kaya ketika dia bersyukur, dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun jembatan, dia bisa bangun sumur umum, dia bisa bangun pondok pesantren, dia bisa memberikan apa zakat, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, kata Rasulullah SAW, maka dia lebih baik. Sebagian mengatakan bahwa tidak, orang miskin yang bersabar itu lebih bagus daripada orang yang bersyukur. Karena dia ketika diberikan dia musibah, dia bersabar. Para nabi, kebanyakan para nabi itu orang-orang miskin. Nabi Isa, ya, Nabi kita Muhammad SAW meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ya, kecuali hanya gandum itu pun telah diutang dari orang Yahudi. Ya, kebanyakan para nabi, bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, bangkitkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya. Tetapi pendapat yang benar, yang lebih utama di antara kaya yang bersyukur dan miskin yang bersabar adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Makanya kalau orang miskin yang bersabar lebih bertakwa daripada orang kaya yang bersyukur, dia lebih mulia di sisi Allah SWT. Atau sebaliknya orang kaya yang bersyukur lebih bertakwa daripada orang miskin yang bersabar, dia lebih mulia. Makanya Pak, tidak boleh kita menghina orang kaya, tidak boleh juga kita meremehkan orang miskin. Kalau kita miskin, jangan kita hina orang kaya, karena itu takdir Allah SWT. Kalau kita miskin, kalau kita kaya, jangan kita remehkan orang miskin, karena Allah takdirkan kepadanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahu yabsutu rizqahu liman yasha wa yaqdiru lahu wal innallaha ala kulli syai'in alim, atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu yabsutu rizqahu. Allah itu membentangkan rezeki kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru lahu, dan Allah itu menahan rezeki dari hambanya yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kaya itu takdir Allah, miskin itu takdir Allah. Tidak tercela secara sendiri. Orang kaya tidak tercela, orang miskin tidak tercela karena Allah takdirkan demikian. Yang tercela ketika dia menggunakan kekayaannya tidak bersyukur. Yang tercela ketika dia menggunakan kemiskinan, keadaan miskinnya tidak bersabar. Makanya ya, orang mukmin itu dalam keadaan apapun selalu berada dalam kebaikan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, istilahnya dia mengatakan pilar-pilar kebahagiaan seseorang itu ada 3. Ini kaidah kehidupan kita, Pak. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, menunjukkan kaidahnya kita dalam hidup ini. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu ada 3. Sabar, syukur, istighfar. Jadi sabar, syukur, istighfar. Karena kita ini tidak akan terlepas dari 3 keadaan ini. Tidak ada orang hidup di dunia ini mendapatkan nikmat terus, tidak ada. Biar orang kaya, pasti ada ujiannya. Orang kaya, dia juga mau meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Orang miskin, tidak pernah ada orang di dunia ini, hidup di dunia ini dalam keadaan susah terus, tidak. Satu saat dia juga mendapatkan kesenangan. Jadi makanya kehidupan kita ini, kata para ulama, nu'isu bainal yusri wal usri. Kita hidup ini di antara susah dan senang. Tidak ada orang yang hidup di dunia senang terus, tidak ada. Pasti ada musibahnya. Ya. Biar orang banyak hartanya, kaya, pasti ada susahnya. Tidak ada juga orang yang hidup di dunia ini susah terus, pasti ada senangnya. Pasti ada senangnya. Makanya kalau kita punya sikap demikian, 3, sabar, syukur, istighfar.
Ini kata Ibnu Qayyim ini. Kalau kita memiliki 3 sifat ini berarti ciri kebahagiaan kita. Sabar. Ketika kita suatu saat ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu musibah inilah takdir Allah, kita bersabar atas musibah tersebut, dapat pahala orang yang bersabar. Suatu saat ya kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat, nikmat merasa aman, nikmat rezeki. Maka kita menganggap bahwasanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, kita dapat pahala orang bersyukur. Suatu saat ya, karena kita manusia ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kita ini bukan nabi. Kalau nabi itu maksum, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah dari dosa. Karena kita ini bukan nabi, maka terkadang kita melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang salah, dia itu bertobat. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu dia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, dia bertobat. Jadi ketika kita orang mukmin, suatu saat kita melakukan kesalahan, kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, "Iza fa'alu fahisatan saqarullaha fastaghfiru li dzunubihim." Ya, iza fa'alu fahisatan, ketika dia melaksanakan perbuatan keji, kemudian wazalamu anfusahum, dia mendolimi dirinya, berbuat maksiat, dia berbuat keji, berbuat maksiat, maka dia mengingat Allah. Kemudian dia cepat-cepat fastaghfiru li dzunubihim, dia cepat-cepat mohon ampun ke atas dosa-dosanya, ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang bertobat. Jadi ketika dia ditimpa musibah, suatu saat dia bersabar, dia dapat pahala orang bersabar. Ketika dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dia mendapatkan pahala orang bersyukur. Ketika dia melakukan dosa, dia cepat-cepat mengingat Allah, bertobat kepada Allah, dia mendapatkan pahala orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu dapat pahala. Bahkan Allah gembira dengan ya keadaan seorang hamba yang bertobat kepadanya. Inilah keadaan orang mukmin. Jadi ini kaidah kehidupan kita, Pak. Kalau kita hari ini, misalkan besok kita masih diberikan kehidupan, pagi-pagi kita sudah dapat musibah, kita bersabar. Allah iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ketika dia dapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sore hari dia dapatkan kenikmatan, dapat mungkin kalau nelayan banyak ikan, ya kalau pedagang banyak untung, dia mau wasihnya dan nikmat dari Allah SWT. Dia bersyukur kepada Allah SWT, dapat pahala orang yang bersyukur. Kemudian malam hari dia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sebelum tidur dia ingat tadi dia berbuat maksiat, dia cepat-cepat bertobat kepada Allah SWT, maka dia mendapatkan pahala orang yang bertobat. Jadi kaidah kehidupan orang mukmin itu selalu dalam keadaan kebaikan. Itulah yang disebutkan tadi, ajaban lil abdil mukmin. Sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Inna kulla amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya orang mukmin adalah berada dalam kebaikan. Ini kira-kira. Oleh karenanya jangan kita menganggap bahwasanya ketika kita ditimpa musibah berarti Allah benci kepada kita. Karena Allah itu terkadang memiliki cara tersendiri untuk mencintai hambanya. Ya, dengan apa? Dengan diuji. Dengan diuji. Ini Allah sebutkan dalam Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, Inna izamal jasai ma'al isamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan.
Semakin besar ujian seseorang, semakin besar pahala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah kalau ingin mencintai seseorang, ibtalahu, Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang marah ketika diuji oleh Allah, falahu sukhtu, maka baginya mendapatkan kemurkaan Allah SWT. Jadi Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah uji dia. Kalau dia ridho dengan ujian tersebut, dia bersabar, maka Allah akan memberikan keridhoannya kepadanya. Berarti Allah mencintainya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu ketika menguji hambanya, berarti Allah cinta kepada hamba tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Iza aradallahu bi abdil khair." Ketika Allah mengendaki kebaikan seorang hamba, ibtalahu, maka Allah uji dia. Wa iza aradallahu bi abdil syarr. Ketika Allah menghendaki keburukan seorang hamba, amsaka anhu bi zambi hatta yufi yaumil qiyamah. Maka Allah menahan dosanya, tidak langsung dibalas oleh Allah di dunia. Ditahan dulu, nanti di hari kemudian dibalas dengan sempurna dosanya. Makanya dua hadis ini mengatakan bahwasanya Allah itu kalau ingin mencintai seseorang, maka Allah mengujinya. Allah mengujinya. Kalau dia sabar, maka Allah cinta pada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ya ujian itu bukan cuma ya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, bukan berarti Allah itu benci kepada hamba tersebut, tetapi justru Allah ya, bisa jadi mencintai hamba tersebut. Oleh karenanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya ketika Allah memberikan musibah pada satu kaum, maka ini ada tiga keadaan. Allah memberikan musibah satu kaum atau seseorang, ini ada tiga keadaan. Bisa jadi musibah ini sebagai ujian agar Allah mencintainya. Bisa jadi musibah ini tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Bisa jadi musibah ini adalah azab. Azab Allah di dunia sebelum azab Allah di akhirat. Bagaimana kita bisa membedakan ketika Allah mendatangkan musibah? Bagaimana kita bisa membedakan apakah ujian atau untuk menghapuskan dosa atau untuk sebagai azab di dunia sebelum azab di akhirat? Caranya, satu, terkadang Allah memberikan ujian musibah kepada seseorang ini sebagai ujian untuk meninggikan derajat orang tersebut. Ini diberikan kepada para nabi dan orang saleh. Para nabi itu dia tidak memiliki dosa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa diuji? Supaya Allah ingin meninggikan derajatnya. Seperti contoh Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit selama 18 tahun. Kemudian ya belum lagi anak-anaknya meninggal semuanya. Belum lagi rumahnya, hartanya terbakar. Habis. Kemudian dia diberikan penyakit kulit, yang penyakit kulit itu menjijikan sampai kaumnya ketika itu mengusir dia. Dia hanya tinggal di tempat di dekat pembuangan sampah. Padahal dulunya dia adalah seorang nabi yang soleh, banyak anaknya, banyak hartanya, tapi Allah uji dia. Bukan karena dosa. Nabi Ayub tidak berdosa, tapi Allah uji. Terbakar hartanya, anaknya meninggal semua, kemudian dia berikan penyakit kulit, diusir oleh kaumnya selama 18 tahun. Bukan karena dosa. Apa tujuannya? Untuk menguji Nabi Ayub supaya ditinggikan derajatnya. Maka seorang mukmin ketika diuji, atau seorang nabi, seorang saleh ketika diuji, dia tidak punya dosa, berarti itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Makanya
Nabi SAW pernah bersabda, asaddun nasi bala'un al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Summas solihuna, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fa amsal. Kemudian setelah yubtalur rajul bihasabi dini. Kata Nabi, seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dini salabatun. Kalau dalam agamanya dia itu adalah tebal, agamanya kuat, sida fi bilai, maka dia ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya tipis, agamanya tidak terlalu kuat, haffafa anhu, maka ujiannya juga diringankan. Tentunya para nabi itu agamanya kuat. Maka dalam hadis ini juga maksudnya orang yang paling kuat agamanya akan diuji juga dengan akan diuji juga dengan perkara yang berat. Apa tujuan ujian tersebut? Kata Nabi SAW, maka ma yasalul bala bil abdi hatta yamsi alal ardi laisa alal alaihati atun. Senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dosanya telah dihapus di Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW ketika berdakwah di Taif, ketika beliau berdakwah di Taif, maka beliau bukan cuma diterima dakwahnya, dilempari, diejek, dilempar sampai berdarah kakinya, diejek, diusir. Padahal ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdakwah itu berdosa? Tidak. Berarti orang nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena untuk menghapuskan dosanya atau untuk azab kepadanya, tetapi untuk diangkat derajatnya. Karena para nabi adalah orang yang paling keras ujiannya. Nabi Isa alaihissalam mendakwakan tauhid Nabi Isa, dikejar-kejar ya, oleh kaum ketika tersebut, ketika di masa tersebut dikejar-kejar Nabi Isa, ingin dibunuh, bahkan menurut pandangan mereka disalib ya, dengan orang Yahudi. Nabi Yahya berdakwah. Nabi Yahya itu berdakwah di di penggal lehernya. Nabi Zakaria berdakwah digergaji, dibunuh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya terkadang ujian itu adalah sebagai cobaan baginya untuk Allah angkat derajatnya. Kemudian yang kedua keadaannya, ketika seorang diuji oleh Allah SWT, diberikan musibah, tujuan musibah itu bukan untuk mengangkat derajatnya, tapi untuk menghapus dosa-dosanya. Karena ini bagi orang mukmin yang banyak berdosa. Orang mukmin kalau sudah mulai berdosa, banyak berzina, banyak minum khamar, datanglah musibah tersebut. Untuk apa? Untuk agar Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang datang kepada kalian itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir. Tujuannya untuk agar Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya, jadi ujian atau musibah yang menimpa seseorang itu di antaranya kalau orang mukmin yang banyak berdosa untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang dikatakan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala khammin wala husnin wala azab hatta sauqatin sabwa illa kafarallahu bi al khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, baik musibahnya berupa keletihan, penderitaan, kesedihan, kegundahan, gangguan, sampai pun duri yang menusuk. Duri kalau kita berjalan, duri yang menusuk badan kita tahu bahwasanya ini adalah musibah yang Allah takdirkan kepada saya. Ada dosa ya, yang saya lakukan dengan musibah ini, kafarallahu biha al-khataya. Tujuannya untuk agar menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, jenis ketiga musibah, ketika Allah memberikan musibah ke satu kaum, itu adalah azab di dunia sebelum azab di akhirat. Bagi siapa? Bukan orang mukmin. Kalau tadi yang kedua, dua tadi orang mukmin.
Yang satu untuk ditinggikan derajatnya, yang satu untuk dihapuskan kesalahannya. Bagi orang kafir, ketika dia berbuat syirik kepada Allah, dia kufur kepada Allah, maka Allah kirimkan musibah sebelum musibah di akhirat. Sepertinya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam berbuat syirik, menyembah patung, dikirimkan banjir bandang sebelum disisa di hari kemudian. Ya. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, fa'amma samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, dia dibinasakan di dunia dengan at-taghiyah. Suara guntur, kemudian angin yang kencang. Ya. Diberikan musibah berapa? Angin yang kencang, suara guntur, diberikan musibah kepada mereka sebelum musibah di hari kemudian. Oleh karenanya ketika kemarin terjadi musibah di Palu atau di Aceh, kita lihat di situ keadaan. Kalau dia orang mukmin yang tidak berbuat salah, orang yang soleh, maka itu ujian baginya, ditinggikan derajatnya. Kalau dia orang mukmin tapi banyak berbuat dosa, maka itu untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kalau dia orang kafir, musibah baginya sebelum musibah di akhir. Maka itulah diantara cara Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk mencintai seorang hamba. Ya, bisa jadi dengan musibah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kita untuk kembali bermuamalah kepada Allah yang tadinya kita sudah lupa Allah, kita tinggalkan perintahnya, maka dengan ujian tersebut kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia di dunia ini, Pak, ada 3 keadaan. Ada orang yang ketika dia diberikan kesenangan, dia beribadah. Tapi ketika dia diberikan kesan, dia tinggalkan ibadah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Kata Allah SWT, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah seperti dia berada di tepi jurang. Di tepi jurang. Fa'in ya asabahu al-khair, ketika dia diberikan kebaikan iman Nabi, dia tenang-tenang beribadah. Wa in asabahu fitnah, ketika dia diberikan satu fitnah ujian, inqalaba ala wajhi, dia tinggalkan ibadahnya, dia kembali kepada kekufuran. Tinggalkan ibadah, kembali kepada kuburan, hasirat dunia wal akhirat. Maka kata Allah, dia rugi di dunia, di akhirat, ya wal khusran mubin, dan dia adalah kerugian yang nyata. Jadi kalau dia berikan kesenangan, dia beribadah. Tapi ketika dia ditimpa musibah, maka dia tinggalkan ibadah. Ketika dia kaya, ada pekerjaannya, dia beribadah. Ketika dipecat dengan atasannya, di PHK, tinggalkan ibadah. Ada yang begini, ya orang mukmin. Siapa yang mengatakan? Allah SWT mengatakan. Sebaliknya ada orang mukmin, ketika dia ditimpa musibah, dia beribadah. Tapi ketika dia senang-senang lagi, maka dia tinggalkan ibadah. Ini disebutkan dalam Al-Quran juga, wa iza rakiba fil fulki, ya da'ullaha mukhlisina lahuddin. Ketika dia ditimpa dia naik di atas kapal, diserang ombak yang besar, dia takut jangan sampai dia mati tenggelam, maka dia beribadah kepada Allah. Da'ullaha mukhlisina lahuddin. Dia berdoa, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah SWT. Wa iza falamma najjahu ilal barri, kata Allah, ketika kami selamatkan dia sampai ke daratan, wahum musyrikun, maka kembali dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Kalau yang tadi kata Allah, ketika dia senang, dia beribadah. Ketika dia susah, dia tinggalkan ibadah. Kalau ini ketika dia senang, dia susah, dia beribadah. Ketika dia senang, ditinggalkan lagi ibadah. Sama juga kalau orang di pesawat. Pesawat, kita naik pesawat, ya kita lihat itu. Kapan tabrak awan sedikit, mulai astagfirullah, astagfirullah, Allahu la ilaha illallah. Ayat kursi langsung diingat. Istighfar. Tapi ketika tenang-tenang, sudah lagi. Karaoke lagi, dengar-dengar apa semuanya. Lupa lagi beribadah kepada Allah SWT. Begitulah manusia. Maka kita tidak demikian. Kita diuji oleh Allah, bertakwa kepada Allah dalam keadaan susah maupun lapang, kaya maupun miskin.
sakit maupun kaya sehat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesimpulannya bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibiarkan begitu saja hidup atau dibiarkan begitu saja berkata kita beriman sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak tercelah. Ya, tidak tercelah. Ya, kalau dia kaya, dia bersyukur, baik baginya. Dia miskin, dia bersabar, baik baginya. Bahkan orang kaya itu keadilannya Allah lama nanti hisabnya dari kemudian. Lama hisabnya. Maka disebutkan dalam hadis al-fakiruna minal muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu lebih duluan masuk surga 40 tahun daripada orang-orang kaya. Jadi orang miskin itu nanti lebih duluan masuk surga, Pak, daripada orang kaya. Kenapa? Orang kaya dihisab. Setiap hartanya, dari mana kau dapatkan, ke mana kau infakkan. Aina iktasabu wa fima anfaqahu. Jadi selalu ditanya oleh Allah SWT. Jadi keadilannya Allah SWT demikian. Ya, hanya saja ya, meskipun orang miskin lebih duluan masuk dari orang kaya dari kalangan mukminin, hanya saja kalau sudah masuk belum tentu surganya orang miskin lebih tinggi daripada surganya orang kaya. Tinggal dilihat apa? Ketakwaannya. Kalau dia orang yang bertakwa, dia lebih dekat di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Bila ya kajian kita kali ini masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Silakan Pak, kalau ada yang ingin tanyakan, baik yang berhubungan dengan yang kita bahas ini atau yang lainnya, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini istiqomah ini adalah perkara yang berat karena dalam hadis dikatakan, ini hadis Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amalin ahli nar fa yadkhul. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, yang ketika itu hidup di dunia dia selalu mengamalkan amal-amal ahli surga sampai jarak antara dia dan surga tinggal sehasta saja, sudah mau dekat kematiannya. Tetapi kitab Allah telah mendahulunya, pada akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia mati dalam keadaan sul khatim, masuklah dia ke dalam neraka. Kata Nabi lagi, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli nar. Ada di antara kalian yang ketika hidup di dunia dia selalu melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai dia jarak antara dia dan neraka kecuali hanya tinggal sasta sirah. Fayasbiqu alal kitab, tetapi takdir Allah telah mendahulunya, fayamalu bi amalil jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amal ahli surga, fayadkhulu, maka masuklah dia ke dalam surga. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan bahwasanya kita ini tidak bisa menjamin diri kita apakah kita istiqomah dari kemudian sampai kita meninggal atau tidak. Kita beriman, kita salat, belum tentu kita istiqomah sampai hari kemudian. Belum tentu, karena perasaan hadis ini. Maka kita perlu untuk mendapatkan istiqomah. Apa itu? Ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya kita melakukan istiqomah? Kita berdoa kepada Allah SWT. Ada doa yang diajarkan kita ya oleh Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Engkau telah memberikan petunjuk iman, Islam kepada kami. Jangan palingkan hati kami. Kita berdoa kepada Allah. Allah ajarkan kita dalam surat Ali Imran. Doa ini supaya kita baca, supaya Allah mengistiqomahkan kita. Nabi sering kali membaca, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi, meskipun seorang nabi, tapi selalu berdoa demikian. Kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita berteman dengan orang-orang soleh. Kun ma'as sadiqin, kata Allah.
bertemanlah kamu bersama dengan orang-orang saleh. Kemudian kata Nabi SAW, seseorang itu akan dipengaruhi oleh agama, seseorang akan dipengaruhi oleh temannya. Almaru ala dini al khalil. Agama seseorang itu dipengaruhi dengan temannya. Fal yansur ahadakum man yukhalil. Maka hendaklah kata Nabi memperhatikan dengan siapa dia berteman. Maksudnya teman baik. Ya, kita dibolehkan berteman semuanya, tapi untuk teman akrab hati-hati. Jangan kita berteman akrab dengan peminum. Ya, pezina, karena nanti kita akan terpengaruh. Ya, jadi teman yang baik. Kemudian ya belajar ilmu agama supaya kita selalu mendapatkan ya bimbingan dalam dengan ilmu tersebut untuk kita istiqomah. Ini diantara cara-cara untuk kita istiqomah di atas ketakwaan. Padahal yang lain banyak. Ya. Rukun Islam yang kelima. Ini rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat untuk tauhid, mengucapkan Allah la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man lakian, barang siapa yang bertemu kepadaku walaupun dia membawa sepenuh dosa, summa lam tusyriku bi syai', tetapi dia tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituha bi maghfirah. La ataituhu bi maghfirah. Maka saya akan datang juga kepadanya dengan bikurabiha maghfirah, dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan ampunan Allah maka jangan berbuat syirik. Jadi syahadat tauhid kita jaga. Jangan sampai ucapan syahadatnya kita ini batal disebabkan karena berbuat syirik kepada Allah SWT. Kalau salat ada pembatalnya. Puasa juga ada pembatalnya kalau kita makan. Kalau salat ada pembatalnya kalau kita maksudnya berhadas. Begitu juga syahadat ada pembatalnya kalau kita berbuat syirik. Tapi kalau kita tidak berbuat syirik, meskipun kita membawa sepenuh bumi dosa, kata Rasulullah SAW, maka aku akan datang kepadamu, kata Allah, dengan sepenuh bumi ampunan. Makanya kenapa Rasulullah ketika diutus oleh Allah selama 13 tahun mendakwakan tauhid di Mekah, tidak dakwah apa-apa, dakwah tauhid di Mekah 13 tahun. Kenapa? Karena kalau orang sudah bertauhid berarti dia ada jaminan untuk tidak kekal di neraka. Ada jaminan untuk tidak kekal di neraka. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka, misalkan dia diazab oleh Allah dari dosanya, tapi akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kita jaga. Yang kedua salat. Salat kata Nabi sebagai penghapus dosa. Yang ketiga puasa sebagai penghapus dosa. Khamsus salawat, Jumat ila Jumat, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu yang kita lakukan, salat Jumat ke Jumat, puasa Ramadan ke puasa Ramadan, mukaffiratun sebagai penghapus dosa-dosa. Kemudian kita zakat. Zakat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tukhfi'u khati'atan. Zakat ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kama tukhfi'un al-maunar, sebagaimana api dia memadamkan air dia memadamkan api. Kemudian haji. Kata Nabi SAW, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, fala yarfus wala yafsuk, dia tidak berbuat fasik, maksiat dalam hajinya, dia tidak berkata kotor ketika dia dalam melaksanakan haji. Raja, dia kembali ke kampung halamannya, kayaumi waladummu, seperti orang yang baru dilahirkan. Berarti ibadah 5 rukun Islam ini kalau kita laksanakan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Belum lagi ibadah-ibadah. Jadi setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, di antara tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena kata Allah SWT dalam surat Hud, innal hasanati yushibuna sayyiati. Sesungguhnya al-hasanah, kebaikan-kebaikan itu yushibuna sayyi'ah, akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi untuk menghapuskan keburukan dosa kita melakukan amal-amal soleh.
Amal soleh itu menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Allah alam bisawab. Masih ada waktu, silakan. Yang mewakili sebelah kanan. Wah, kecil tulisannya, saya tidak pakai kacamata. Tolong dibaca ya. Saya sudah sudah. Oh, saya. Ya. Bapak saya merantau status visa telah. Visa? Visa telah. Terus? Habis Ya. Iksal bersama status rezeki yang ia dapatkan. Halalkan. Ya, terus? Kita tidak mengerti apa pertanyaannya. Coba. Bapak saya merantau dengan status visa. Visa telah habis. Oh, visanya telah habis. Bersama status rezeki yang ia dapatkan. Barakallahu fiik. Ini termasuk pertanyaan yang susah ditebak, ini apa maksudnya. Kita sudah susah, dikasih pertanyaan susah lagi. Ya. Habis. Kalau itu mungkin begitu mungkin. Jadi visanya sudah habis, berarti dia tidak lanjutkan visanya, berarti dia termasuk orang yang melanggar aturan di suatu negeri. Tetapi bagaimana status rezekinya yang didapatkan? Ya, ketika dia bekerja dengan pekerjaan yang dia bekerja, nyata dia bekerja, dia jadi buruh, apa semuanya digaji, maka ketika itu gajinya adalah halal. Bersamaan dengan tersebut dia berdosa karena dia melanggar aturan kenegaraan yang sudah melewati visa. Jadi hartanya adalah gajinya atau harta yang didapatkan adalah halal ketika dia bekerja, cuma ya bersamaan dengan itu dia berdosa. Ini pendapat jumhur. Adapun mazhab Hanabilah, setiap pekerjaan yang didahului atau disertai dengan keburukan, maka tidak sah pekerjaannya. Seperti seseorang ketika dia menjadi pegawai negeri, dia sogok masuk, maka semua gajinya tidak sah. Itu mazhab Hanabilah. Tapi mazhab jumhur ulama mengatakan ketika dia bekerja, gajinya itu adalah sah, bersamaan dengan itu dulunya dia berdosa karena dia sogok, maka hendaknya dia banyak-banyak bersifat kepada Allah SWT. Jadi saya jawab ini pendapat jumhur. Gajinya adalah sah dan bersama dengan itu dia berdosa. Dia hendaknya bertobat, cepat-cepat dia mengurus visa. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Salat, ya. Jadi kata Allah SWT, fattakullah masatakum. Bertakwalah semaksimal kemampuan kita. Kalau tadinya mungkin kita tidak pernah salat, kita berusaha untuk salat 3 kali dalam sehari. Maghrib, isya, subuh. Tapi kalau dulunya kita sudah maghrib 3 waktu, kita usahakan 5 waktu. Jadi bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Oleh karenanya, ya kalau dia meninggalkan sebagian salat karena dia menganggap boleh, maka itu dosanya besar. Tapi kalau dia meninggalkan sebagian salat karena dia menganggap bahwasanya dia tidak mampu, maka itu ada dosanya, Pak. Karena setiap Allah memberikan kita kewajiban itu tidak pernah kecuali harus tidak pernah melebihi dari kemampuan kita. Pasti kita mampu melakukannya. Maka orang yang meninggalkan salat ya 1 waktu atau 2 waktu dia berdosa.
Tapi orang yang meninggalkan salat 5 waktu dia lebih berdosa lagi. Jadi dia usahakan untuk tidak meninggalkan. Jadi berbuat dosa itu bukan cuma melakukan maksiat, minum khamar, tidak. Berbuat dosa juga kalau meninggalkan kewajiban. Seperti tidak puasa, tidak sholat, itu berdosa juga. Ya. Sama dengan dosanya orang yang ketika dilarang dia melakukannya. Dilarang bersinah, dia bersinah. Disuruh, diperintah untuk sholat 5 waktu, dia tidak melaksanakannya. Sama dosanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, lebih besar dosanya orang yang meninggalkan perintah daripada melaksanakan maksiat. Dibandingkan dengan iblis. Iblis ketika diperintah dia tidak mau. Maka hukumannya lebih besar baginya. Ya, sampai dia termasuk khali dan finnar. Beda Nabi Adam. Nabi Adam dilarang. Tapi dia melaksanakannya, ya melanggarnya, maka Allah masih memudahkan untuk dia bertobat. Maka kalau ditanya, mana yang lebih jelek? Yang lebih jelek, sama-sama jelek. Minum khamar tapi salat, minum khamar tapi salat, atau tidak salat tapi tidak minum khamar. Minum khamar salat. Jelek, Pak. Ya. Orang tidak salat tapi tidak minum khamar. Jelek juga. Tapi mana yang lebih jelek? Lebih jelek yang tidak salat. Karena dia meninggalkan perintah. Ya. Makanya dosa kalau kita usahakan. Adapun kalau kita safar ada keringanan, bisa kita menjamak duhur asar, memang kita jamak di waktu duhur, kita kumpulkan, kita salat di duhur, kemudian setelah itu kita salat asar. Atau kita tarik duhur ke asar. Ya. Apalagi kalau dalam perjalanan yang duhur bisa 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, kita cukupkan sudah waktu. Salah nanti ya, kalau tidak dalam setiap 2 pekan di sini kita bahas-bahas masalah agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.